Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Maulana, Prodi Manajemen Pendidikan kelas 1D. Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS mata kuliah Research Methodology, yang dimana saya mengambil tema proposal untuk tesisnya, yaitu pengaruh metode rekrutmen, kualitas tenaga pengajar, dan program ekstrakurikuler terhadap minat pendaftaran murid di SMP IT Bina Insan Mulia. Jumat 27 Desember 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan individu di era globalisasi. SMP Bina Insan Mulia fokus pada memberikan pendidikan berkualitas dengan nilai Islami. Namun, persaingan ketat menuntut strategi khusus untuk menarik minat pendaftaran murid baru. Nah, penelitian ini mengkaji pengaruh metode rekrutmen, kualitas tenaga pengajar, dan program ekstrakurikuler terhadap minat pendaftaran murid di SMP IT Bina Insan Mulia. Ya. Metode rekrutmen meliputi penyebaran informasi ya melalui media sosial. Jadi di SMP IT Bina Insan Mulia ini kebanyakan ya penyebaran informasi tentang sekolahnya itu melalui media sosial. Ya, terus open house. Apa itu open house? Nah, kita juga membuka yang namanya studi banding ya. Kadang ada dari sekolah lain datang untuk melihat informasi, mencari informasi, melihat-lihat gitu kan apa programnya. Kemudian apa ini? Kemudian kualitas tenaga pengajar mencakupi kompetensi, pengalaman. Jadi pengajar-pengajar di sini masih muda-muda ya, ada juga yang sudah berpengalaman. Nah, yang sudah berpengalaman diajarkan lagi ke yang muda-muda. Jadi istinya sekolahnya yang up to date ya, jadi tidak monoton gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pendekatan pedagogis. Program ekstrakurikuler yang variatif dan menarik juga menjadi faktor penting. Di sini ekskulnya banyak sekali ya, yang setahu saya di SMP IT Bina Insan Mulia ini ada mulai memanah, berenang. Jadi anak-anak SMP itu mereka menyalurkan bakatnya ke berbagai bidang gitu kan yang mereka sukai. Bahkan fotografer, melukis, menggambar manga dan lain sebagainya. Oke. Kemudian latar belakang kenapa sih saya mengambil judul ini? Di sini saya jelaskan ya. Jadi pendidikan itu membentuk karakter dan kemampuan individu. SMP IT Bina Insan Mulia fokus pada pendidikan berkualitas dengan nilai Islami ya. IT Islam terpadu. Apalagi sih latar belakangnya, yaitu persaingan ketat membutuhkan strategi khusus untuk menarik minat pendaftaran murid baru. Yang kedua, berikutnya metode rekrutmen yang efektif dan sangat penting. Penting sekali metode bagaimana sih strategi agar orang itu tertarik untuk masuk ke SMP IT Bina Insan Mulia. Terus kemudian kualitas tenaga pengajar. Jadi kan selain juga daya iklan atau daya tarik tadi melalui iklan, kemudian dibuktikan dengan tenaga pengajar juga, dibuktikan dengan program ekstrakurikuler juga. Itu salah satu daya tarik dari SMP Bina Insan Mulia. Kemudian pengaruh metode rekrutmen, ini ya rumusan masalahnya. Jadi apa sih masalah yang kita temuin di lapangan ini? Yaitu satu ya, pengaruh metode rekrutmen terhadap minat pendaftaran murid ya. Tujuannya apa? Untuk menganalisis pengaruh metode rekrutmen. Yang kedua, pengaruh kualitas tenaga pengajar terhadap minat pendaftaran murid. Tujuannya apa? Untuk penilaian pengaruh kualitas tenaga pengajar. Berikutnya, pengaruh program ekstrakurikuler terhadap minat pendaftaran murid. Tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi pengaruh program ekstrakurikuler tadi, apakah efektif atau enggak gitu kan. Kemudian kajian teori atau metode rekrutmen dan kualitas tenaga pengajar. Teknik untuk menarik minat calon siswa di sini itu salah satunya adalah kita selain
di sini tuh saya temukan selain iklan, ada juga postingan-postingan dari guru-guru mapel, baik guru mapel ataupun kepala sekolah ya, terkait prestasi-prestasi itu yang mendasari atau membuat orang itu tertarik untuk masuk ke SMPT Bina Ihsan Mulia. Kemudian untuk dari fasilitas juga ya, ya di fasilitas juga cukup lengkap ya di sini, mulai dari kolam renang dan lain sebagainya. Terus kualitas pengajar ya, metode rekrutmen itu dari kualitas pengajar juga itu berpengaruh. Kenapa? Guru-guru pengaruh kualitas guru terhadap prestasi akademik siswa ya, itu menurut Daring Hammond itu sangat berpengaruh ya, pengaruh kualitas guru itu. Kenapa? Kalau guru-gurunya monoton ya, pakai orang-orang lama udah usia lanjut, itu pasti pikirannya kecuali dia bisa berkolaborasi. Jadi kok anak-anak milenial ya, usianya masih rata-rata jomblo, dalam artian ya belum berkeluarga gitu kan, jadi fokus mereka itu bagaimana kualitas pendidikan di SMP itu meningkat gitu. Jadi kebanyakan pengajar-pengajar di SMP ini mereka itu belum pada menikah ya, ada juga yang sudah menikah, cuman rata-rata di bawah usia 30 ya, rata-rata ya, di bawah usia 30, 24, 25, 26 seperti itu, sehingga semangat minat belajar siswa ini semakin meningkat seperti itu ya. Itu rahasianya. Jadi perbedaan kualitas guru menghasilkan perbedaan signifikan dalam pencapaian siswa seperti itu. Kemudian apa? Ekstrakurikuler ya, meningkatkan keterampilan siswa dan eksplorasi minat bakat. Jadi di sini ekskulnya banyak sekali yang saya temuin. Kenapa? Itu salah satu daya tarik juga ya. Jadi ekskulnya yang ini apa namanya? Yang futuristik gitu. Kayak misalkan sekarang kan menggambar manga, kayak misalkan apa skateboard, apalagi tentang robotik. Di sini juga ada robotik, jadi yang up to date gitu kan, kesenangan anak-anak. Berikutnya adalah kesimpulan, rekrutmen yang efektif dan cara penyampaian informasi yang menarik ya, peningkatan kualitas tenaga jadi yang pertama itu adalah rekrutmen yang efektif dan cara penyampaian informasi yang menarik. Di sini tuh yang disampaikan itu. Yang kedua itu peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, tadi ada pelatihan juga ya, up to date juga pengajarnya, muda-muda, jadi futuristik banget ya, mengenal apa namanya murid-muridnya. Apalagi sekarang kan udah ke gen Z, gen Z, terus gen Alpha, siap-siap di masa depan ya. Kemudian diverifikasi program ekstrakurikuler untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Jadi sini ada yang namanya di SMP itu program yang namanya kayak bukan bazar ya, apa namanya, saya lupa namanya. Jadi si anak-anak ini dia satu hari itu dia itu melihat stand ya, stand ini misalkan silat kayak gini juaranya, oh ini yang pernah didapat tim ini, stand yang namanya stand apa namanya volley, ini yang pernah didapatkan misalkan ini stand. Jadi itu ada yang namanya stand dulu, mereka sebelum masuk ke ekstrakurikuler ada yang namanya pameran eskul dulu di situ ya, oleh OSIP biasanya seperti itu. Jadi salah satu hal menarik di SMPT Bina Ihsan Mulia sehingga banyak sekali orang yang trust atau percaya masuk ke SMP Bina Ihsan Mulia seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Maulana, kurang lebih mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.